Dua perempuan terekam video amatir warga saat terlibat aksi perkelahian di pinggir waduk Pampang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam video amatir yang beredar di media sosial, nampak dua orang perempuan saling pukul hingga salah satu terjatuh di tanah. Aksi perkelahian ini pun menjadi tontonan warga sekitar dan beberapa perempuan lainnya yang merupakan teman pelaku dan korban. Beruntung, aksi perkelahian ini langsung ditelerai oleh seorang laki-laki yang berada di lokasi. Diduga perkelahian dua perempuan belia ini dipicu masalah asmara, di mana pelaku berinisial HN 16 tahun tak terima setelah pacarnya direbut oleh korban berinisial STF. Jadi dalam video ini terjadi perkelahian ini antara dua perempuan. Setelah kami lidik, anggota saya langsung ke TKP dan memanggil saksi atas nama Haris. Beliau mengatakan bahwa terjadi perkelahian itu. Jadi motifnya untuk sementara adalah asmara. Kini kasus perkelahian tersebut ditangani Polsek Manggala. Polisi telah mengambil keterangan saksi di lokasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yual Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, dua tersangka terduga pelaku perundungan di Cilacap, Jawa Tengah terancam pasal berlapis. Sementara itu korban dirawat di rumah sakit untuk menjalani perawatan. Satuan Reserse Kriminal Polresta Cilacap, Jawa Tengah menetapkan dua tersangka terduga pelaku perundungan yakni K 15 tahun dan W 14 tahun. Dalam kasus ini, polisi menerapkan pasal berlapis yaitu pasal 80 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan ancaman hukuman 3,5 tahun penjara serta pasal 170 KUHP tentang kekerasan bersama dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Kini para tersangka dititipkan di penampungan trauma center milik Dinas Sosial Kabupaten Cilacap. Sementara itu sejak Rabu malam korban FF 13 tahun dirawat di RSUD Majenang karena mengeluhkan sesak nafas. Selanjutnya polisi akan merujuk korban ke Rumah Sakit Margono Soekarjo guna mendapatkan perawatan intensif. Untuk kondisi korban sekarang dari tadi malam pada saat korban mengeluh sesak, korban dibawa ke Rumah Sakit Majenang. Untuk hari ini rencananya korban akan kita rujuk ke Rumah Sakit Margono untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Sebelumnya viral di media sosial video perundungan pelajar SMP di Cimangu, Cilacap, Jawa Tengah. Terkait hal tersebut, polisi memeriksa sejumlah anak yang terlihat berada di rekaman video tersebut, termasuk perekam dan penyebar video perundungan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pelajar SD di Buton Selatan, Sulawesi Tenggara yang tertusuk matanya hingga kini masih menjalani perawatan intensif. Hingga kini pihak sekolah dan keluarga pelaku terus melakukan koordinasi dan bertanggung jawab atas kejadian yang dialami korban. Pelajar kelas 5 SD berusia 10 tahun asal Buton, Sulawesi Tenggara masih terlihat merenung saat menjalani rawat jalan di salah satu rumah kos di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban saat ini menjalani rawat jalan sambil menunggu pemeriksaan rutin di Polimata, Rumah Sakit Unhas Makassar. Sudah hampir sepekan, korban ditemani ibu kandung dan tantenya berada di Kota Makassar untuk berobat setelah dirujuk dari Rumah Sakit Siloam usai menjalani operasi mata. Dari keterangan pihak keluarga, korban sudah beberapa kali menjalani pemeriksaan medis di Poli Rumah Sakit Unhas Makassar dan disarankan sementara untuk menjalani rawat jalan. Ada perubahan sedikit, sudah tidak lagi mengeluh sakit matanya. Sudah tidak mengeluh lagi. Memang kemarin sakit memang. Sakit memang, karena dia kan anaknya kuat dia. Mau sakit tapi dia masih bisa tahan, belum bisa lagi. Kemarin Bu sudah dioperasi di sini atau gimana Bu? Di sini belum. Di sini. Sementara menunggu. Kemarin operasinya di bawah-bawah. Kemarin di sini di Rumah Sakit Unhas apa yang dilakukan Bu? Pemeriksaan apa Bu? Pemeriksaan matanya yang USG apa segala macam. Hingga kini pihak sekolah dan keluarga pelaku dikatakan terus melakukan koordinasi dan bertanggung jawab atas kejadian yang dialami korban. Pemirsa, seorang bocah laki-laki meninggal dunia saat sang orang tua mendatangi terduga pelaku yang melecehkan anaknya. Pelaku yang merupakan seorang lansia langsung ditangkap kepolisian.
Peristiwa ironis terjadi Rabu malam di Kampung Sindangkarsa, Tapos, Depok, Jawa Barat. Seorang anak laki-laki 12 tahun meninggal dunia usai dilecehkan seorang lansia berinisial N yang merupakan warga sekitar. Usai menjalani proses otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, korban pun telah dimakamkan di TPU Benda 2 Kampung Sindangkarsa, Tapos, Kota Depok. Saat digiring ke Mapolresto Depok, pelaku berdalih hanya mengusap muka korban pada saat kejadian. Sebelum meninggal dunia, korban mengaku sakit di bagian kemaluan dan orang tua korban pun mendatangi terduga pelaku. Namun tiba-tiba korban jatuh dan meninggal dunia di rumah sakit. Polisi memeriksa sejumlah saksi dan hingga saat ini tercatat sudah ada 3 bocah laki-laki yang menjadi korban. Kejadian tersebut pertama kali diketahui pada pekan lalu ketika salah satu saksi yang juga korban sedang bermain, kemudian kemaluannya diremas oleh pelaku. Dari hasil pemeriksaan terhadap 2 orang saksi yang juga korban serta beberapa saksi lain, ternyata pelaku telah melakukan beberapa kali pencabulan terhadap beberapa korban. Ternyata yang bersangkutan melakukan beberapa kali pencabulan terhadap beberapa korban yang saya dapat sekarang sekitar 3-5 korban yang rata-rata anak-anak, mulai dari minggu kemarin pada saat salah satu saksi kami yang juga korban sedang bermain dilakukan peremasan juga, kemudian diam tidak melapor karena risih. Polisi berhasil mengamankan pelaku di tempat tinggalnya di kawasan Kampung Sindangkarsa, Tapos, Kota Depok. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sabu seberat 6.000 gram hasil sitaan atas penangkapan 8 orang tersangka jaringan internasional dimusnahkan oleh tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan. Sementara Polres Blitar Kota menangkap 2 kurir narkoba jaringan antar provinsi dan menyita 2 kg ganja. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan berhasil menangkap 8 orang tersangka kasus narkoba jenis sabu. Para tersangka ditangkap di 2 lokasi berbeda di Kabupaten Pinrang dan Kota Parepare yang merupakan pintu masuk peredaran narkoba di wilayah Sulawesi Selatan. 2 tersangka diantaranya adalah ibu rumah tangga. Dari hasil pengungkapan ini, polisi menyita sabu seberat 6.000 gram atau sekitar 6 kilogram. Sebelum dilakukan pemusnahan, sabu seberat 6.000 gram yang terbungkus dalam 5 kemasan ini terlebih dahulu dilakukan pengujian keabsahannya. Dengan hasil positif, pemusnahan seluruh barang bukti dilakukan dengan cara di-blender, lalu dibuang ke dalam saluran toilet. Diketahui peredaran sabu dalam 5 kasus berbeda ini berhasil diungkap oleh petugas dalam waktu 1 bulan terakhir. Bahkan peredaran narkoba ini melibatkan jaringan internasional dari negara Malaysia yang masuk ke Indonesia dari Nunukan, Kalimantan Utara, kemudian ke Sulawesi Selatan. Dari 5 LP ini ada 3 yang kita amankan, ulangi 4, 3 yang kita amankan di Kota Parepare. Nah ini memang pintu masuknya kebanyakan memang dari Nunukan yang mengarah ke Sulawesi Selatan melalui Pelabuhan Parepare. Kita amankan 3 LP di sana, kemudian dengan 2 LP kita lakukan pengungkapan di daerah Kabupaten Pinrang. Sementara itu, Satreskoba Polres Blitar Kota menggeledah 2 kurir narkoba. Dalam penggeledahan ini, polisi mendapati sebuah paket yang baru saja diambil oleh 2 orang tersebut dari jasa ekspedisi. Saat ditangkap, kedua pelaku warga Lamongan ini mengaku disuruh salah satu bandar di Jawa Timur untuk mengambil paket ganja tersebut. Kedua pelaku diberikan imbalan Rp1.000.000 untuk mengambil paket 2 kg ganja itu. Dari hasil penyelidikan polisi diketahui ganja tersebut dikirim seorang bandar yang ada di Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan.